saya Dewi Susilawati akan berbagi sedikit ilmu tentang salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk memberikan kuis atau tes kepada siswa-siswa kita yang berada di dalam kelas. Nah, ya ini kuis yang akan saya kenalkan di sini adalah Quizizz. Oke, caranya adalah bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Quizizz, silahkan dibuka dulu di browser. Ya ini dari Google saja, silakan diketik Quizizz. Nah ini dia, karena saya sudah pernah menggunakan maka Quizizz akan automatically ada muncul di sini. Silakan diklik Quizizz atau diketik, akan muncul. Ini ambil yang paling pertama quizizz.com. Nah di sini ini adalah bentuk semacam games yang bisa digunakan di dalam kelas, tetapi sekaligus menguji pemahaman siswa tentang sesuatu ilmu yang sudah kita berikan misalnya. Nah, silakan diklik Quizizz, maka akan muncul seperti ini. Silakan untuk teman-teman yang sudah punya akun, bisa langsung login. Atau kalau misalnya belum, boleh sign up dulu. Nah, tapi login tidak perlu membuat akun tersendiri karena apabila teman-teman sudah memiliki Gmail, silakan login dengan menggunakan Google saja. Nah, jadi silakan login. Di sini ada login with Google. Saya akan klik di sini. Jadi saya nggak perlu lagi mendaftar, membuat akun baru di sana. Nah, ini ada email yang biasa saya gunakan untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran. Saya tinggal klik di sini. Maka akan muncul lagi di layar seperti ini. Oke. Nah, inilah akun saya di Quizizz. Nah, sekarang saya ingin membuat soal nih untuk pelajaran saya hari ini. Misalnya hari ini saya berbicara tentang naratif teks dan cerita yang kami bahas di dalam kelas. Ya, ini adalah cerita Malin Kundang misalnya. Maka saya ingin membuat kuis menguji kemampuan siswa tentang pemahaman mereka terhadap cerita dari Malin Kundang tersebut. Saya akan create new quiz. Saya akan buat Malin Kundang sebagai nama kuisnya. Kemudian karena ini adalah bahasa Inggris, jadi English. Nah, kemudian saya akan klik next. Oke, akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan untuk membuat kuis itu. Nah, apa soalnya? Silakan diklik salah satu. Mau pilih yang mana untuk soal yang pertama? Bentuknya apakah multiple choice, text box, atau fill in the blank, atau poll, atau menggunakan open ended. Saya lebih suka multiple choice, lebih seru aja, makanya saya klik di sini. Ini silakan diketik pertanyaan, misalnya where is Malin Kundang? Where is the story of Malin Kundang from? Oke, maka saya akan pilih kasih opsi jawaban misalnya North Sumatera, kemudian di sini misalnya West Sumatera, di sini Jakarta, atau di sini Jambi, for example. Oke, saya cuma butuh 4 opsi, artinya 4 jawaban. Kalau misalnya ingin ditambah jadi pilihannya itu menjadi 7, silakan add answer option di sini. Silakan diklik ditambah saja. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan media seperti gambar, misalnya soalnya berbentuk gambar, silakan klik di sini mana gambar yang ingin teman-teman masukkan. Jadi silakan upload ke sini. Artinya silakan diklik tombol tambah dan cari gambarnya. Jadi silakan cari di dokumen atau di mana gambar itu teman-teman simpan gitu. Oke. Nah, baru setelah itu dibuatkan pertanyaan. Misalnya gambarnya tentang weather. Misalnya gambarnya tentang di sini lagi bersalju. Kemudian teman-teman ingin membuat pertanyaan, how is the weather like today? Nah, nanti akan muncul di sini pilihannya misalnya snowy atau rainy dan sebagainya. Ya, tergantung dari bentuk tes yang ingin teman-teman buat. Kemudian, waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab satu soal ini berapa lama? Silahkan klik di sini, ada pilihannya. Apakah 2 menit, apakah 20 detik, apakah 30 detik, 45 detik, atau hanya 60 detik saja. Silakan dipilih. Nah, karena saya lebih suka yang cepat, jadi saya akan kasih waktu siswa menjawab selama 30 detik untuk satu soal ini. Oke, silakan di-save. Nah, oh ya, ini lupa. Kunci jawabannya yang mana? Kuncinya adalah West Sumatera. Silakan di-save. Kemudian akan balik ke sini apabila teman-teman memiliki soal yang lebih dari satu, misalnya ada 5 sampai 10 soal, silakan add
new questions di sini, nanti akan muncul soal yang selanjutnya. Silakan ditambahkan saja. Misalnya soal kedua saya maunya pilihan ganda juga, oke. Nanti akan muncul lagi soalnya. Silakan dibuat seperti sama seperti yang tadi. Nah ini karena contohnya hanya satu, jadi saya hanya buat satu saja. Apabila sudah selesai, silakan diklik done. Artinya udah selesai. Nah, image-nya apakah menggunakan gambar kuis ini untuk membuat identifikasi kuis di account kita. Kalau rasanya nggak perlu, kayaknya nggak usah. Silakan diklik ini select language-nya adalah bahasa Inggris. Nah, ini untuk kelas berapa? Misalnya kelas 10, klik aja kelas 10. Oke, nah silakan di save. Setelah di save akan muncul seperti ini. Kemudian ada pilihan play live atau ini untuk PR. Oke, saya akan pilih play live. Artinya, karena kita ingin memainkan kuis ini ketika pelajaran kita telah selesai, sebelum mereka bubar pulang, kita sediakan alokasikan waktu untuk menguji reading comprehension mereka. Jadi saya akan mainkan ini setelah selesai memberikan materi. Nah, jadi play live, saya akan klik di sini, akan muncul seperti ini. Nah, tim artinya mereka bisa main dalam tim. Tapi yang paling sering saya gunakan adalah klasik. Kenapa klasik? Karena ini untuk per siswa di dalam kelas. Jadi semuanya main sekaligus gitu. Dan nama mereka akan muncul di layar yang kita refleksikan dengan menggunakan infocus di depan kelas. Oke, sudah terpilih klasik, kita akan klik continue. Akan muncul yang namanya kode. Enter game code. Game inilah kode ini yang dibutuhkan siswa agar mereka bisa masuk untuk ikut kelas, untuk ikut games. Nah, caranya kalau siswa bagaimana? Siswa tidak perlu memiliki yang namanya akun di Quizzes, tetapi yang mereka butuhkan hanyalah kode ini. Caranya adalah, nah ini saya akan buka browser baru karena saya akan menganggap diri saya sebagai siswa, saya ikut bermain di situ, maka saya akan klik Quizzes di atas quizzes.com atau boleh dari Google yang seperti tadi boleh juga teman-teman. Nah, ini karena tadi saya udah login sebagai guru, saya logout dulu supaya tampilannya sama seperti siswa. Nah, seperti ini. Tampilan awalnya ada join a game. Silakan siswa mengklik join game dan akan meminta yang namanya kode. Enter game code. Silakan dibuka kembali dari sini, kita kopikan. Oke, kode gamenya di sini dimasukkan oleh siswa ke sini. Oke, maka kodenya udah ketemu, dia akan klik join. Nah, ada nama. Siswa harus saya menyarankan agar siswa membuat nama asli mereka, paling tidak nama depan. Kalau yang pakai Muhammad, suruh aja depannya pakai M. Muhammad Rizky misalnya. Oke, start the game misalnya. Start the game. Ini karena waiting for the game to begin, gurunya belum memulai. Nah, ini yang guru yang muncul di layar depan. Baru satu siswa yang muncul. Oke, baru satu siswa. Sementara siswa di kelas saya ada 36. Jadi saya akan menunggu siswa saya yang lainnya yang akan ikut bermain. Apabila saya ingin mengambil nilai melalui games ini, pastikan semua siswa ikut. Tapi kalau hanya untuk sekedar bermain, artinya jika ada siswa yang mungkin tidak membawa handphone pada saat itu, mungkin kita harus mentolerir mereka untuk tidak ikutan, tetapi mereka tetap harus berada di dalam kelas dan menyaksikan. Oke. Kalau sudah selesai dan ini sudah masuk, misalnya sudah ada 35 siswa di dalam sini, nama-namanya mereka misalnya muncul semua, dan di sini angkanya juga sudah berubah menjadi 35 atau 36, silahkan di start. Nah, ketika tombol ini di start, layarnya saya akan kembalikan ke layar yang siswa. Di start, nah ini yang muncul dengan saya sebagai siswa. Oke, go. Saya akan jawab. Dan soal yang pertama, misalnya, where is the story of Malin Kundang from? Saya misalnya ambilnya West Sumatra. Saya akan klik ini. Maka jawabannya benar. Oke, right. Jawabannya benar karena cuma satu. Oke, ini adalah poin yang saya dapat. Game ended. Kenapa? Karena soalnya hanya satu. Oke, ini tampilannya siswa. Sekarang kita balik ke tampilan yang guru. Tuh, Rizky, dia jawabannya benar, 910 poinnya, dan ini sesuai dengan kecepatan dia menjawab. Jadi, aplikasi ini sudah otomatis menghitung kecepatan menjawab dari siswa itu sendiri. Kemudian masuk ke questions apabila kita ingin melihat. Kita ingin melihat ini pertanyaannya, kemudian kita bisa
melihat bagaimana kita short sesuai dengan ini pertanyaan. Nah, ini adalah leaderboard-nya ini ya, yang peringkat satunya adalah Rizky. Apabila ada beberapa siswa maka akan muncul di sini dimulai dari yang tertinggi. Nah, di sini show only top 5, artinya cuma 5 siswa yang tertinggi, yang paling atas, sisanya nanti yang di bawah yang sedikit nilainya mungkin ada beberapa soal yang dia salah menjawab. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil. Mungkin di awal ada beberapa sedikit kendala itu tidak masalah, tetapi quizzes ini sangat membantu kita untuk menciptakan interactive teaching learning process yang ada di dalam kelas ataupun selama pandemi. Terima kasih, selamat mencoba.